Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Boas. Di sore yang membahagiakan ini, izinkan saya mengerjakan tugas Boas, yaitu peletakan tokoh. Di sini novel yang saya sudah baca dan ingin saya ulang kembali peletakan tokohnya itu adalah Pak Guru yang ditulis oleh Awang Surya, yang dimana Awang Surya ini sebagai anak dari karakter utama dalam ceritanya, namun menggunakan nama samaran yaitu Alvan. Terus untuk karakter utamanya itu namanya Musa. Musa adalah anak dari kiai, tapi memilih jalannya sendiri untuk menjadi guru dan tidak mengabdi dalam jalur agama seperti bapak dan kakaknya. Dan dia memilih untuk mengabdi di jalur pendidikan sebagai guru. Untuk mata tempatnya itu ada di Bulusari, lebih tepatnya di SDN Sidomulyo, tempat di mana dia memulai karirnya menjadi guru. Terus karena disiplinannya dia, karena kegigihan dia dalam mengajar, kepala sekolahnya ini kayak melihat, wah, padahal guru banget tapi disiplin banget, datangnya paling pertama. Terus kalau disuruh apa tuh sigap. Jadi promosi ke kepala sekolahnya itu cepet banget. Terus karena hal itu banyak guru-guru lain yang merasa hal itu janggal dan merasa iri terhadap Musa ini. Terus karena banyaknya sifat iri mereka, banyak hal-hal sial yang menimpa karakter utama kita tersebut. Terus di luar membahas kisah Pak Musa sebagai guru, novel ini juga membahas Musa sebagai karakter bapak dalam keluarganya, bagaimana dia mendidik anak-anaknya, bagaimana dia mendidik istrinya. Terus juga di sini kita diajarkan gimana kita bisa hidup bahagia walaupun hidup dengan sederhana, yang tetap akan selalu sempurna jika dibalut dengan kebahagiaan. Terus novel ini juga menambah wawasan saya sebagai pembaca mengenai kondisi pendidikan di daerah-daerah terpencil yang masih belum merata seperti kita di kota. Jadi agak miris saya waktu membacanya. Terus terus sinopsisnya ternyata sudah selesai. Langsung masuk ke analisis peletakan tokohnya, yaitu protagonisnya adalah Musa. Musa adalah tokoh yang memiliki sifat sederhana, disiplin dan tegas. Tapi kadang-kadang Musa juga bisa menjadi tokoh yang kehilangan kontrol atas emosi diri dia sendiri bila ada di dalam kondisi yang terpojok dan tersudut. Terus antagonisnya itu ada Bu Eni. Bu Eni ini kondisinya tuh agak kompleks ya, karena SD-nya Pak Musa ini lagi krisis guru. Yang dimana kan SD itu ada 6 kelas, tapi gurunya tuh cuma 5, jadi harus ada satu guru yang merangkap 2 kelas. Makanya mereka tuh benar-benar butuh guru baru waktu itu. Tapi di satu sisi Bu Eni malah membawa sifat-sifat buruk terhadap guru-guru yang lain, karena dia punya hobi dalam membeli barang yang mewah tapi memaksakan ekonomi. Jadi agak kurang baik lah buat guru-gurunya. Terus agak kurang baik buat guru-guru yang lain. Terus selain itu juga dia punya sifat pemarah, modis dan serakah. Terus buat cerita polisnya itu penulis sekaligus anak dari karakter utama Alvan. Alvan adalah anak bungsu, anak paling kecil dari Bapak Musa. Terus karakter ini banyak membantu karena dia membantu sangat banyak improvisasi terhadap Musa dalam kehidupan sehari-hari sebagai bapak ataupun guru. Terus juga dia memiliki sifat yang kepoan, tekun, dan juga patuh terhadap kedua orang tuanya. Terus masuk langsung ke penggambaran analitik. Yang pertama ini ada Musa. Tanpa kehadiran para orang tua pun saban hari Musa selalu berangkat paling pagi. Tak salah kalau Pak Danu Tirto, sang kepala sekolah, selalu percaya kepadanya. Beberapa kali saat Pak Danu hendak ke kecamatan pagi-pagi, kunci sekolah dipercayakan kepada Musa, tak pernah kepada guru yang lain. Terus yang kedua, Musa memasuki ruangannya saat jam dinding menunjukkan pukul 8.50. Untung belum terlambat, jadwal tiket mulai pukul 9 sampai 12. Terus yang ketiga ada, dengan hati-hati Musa berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin guru-guru di SD
gajinya habis terpotong. Musa berpendapat, jika hal itu terjadi pasti guru-guru akan sibuk mencari jekan di luar untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Hasilnya, murid-murid di kelas bakal terlantar. Para orang tua akan marah jika anak-anak mereka tidak diperhatikan dengan baik. Terus, masuk ke penggambaran analitiknya Bu Eni yang tiba-tiba tersadar dari lamunnya sendiri, mukanya bersumber merah, matanya nyalang, menyapu seluruh kelas dari ujung ke ujung. Rahangnya gemetar. Terus yang kedua, buat Bu Eni, mereka yang selama ini mendapat rezeki dari jalur ilegal itu terusik. Terus yang yang poin kedua ini, mereka yang dimaksud itu ada unsur Bu Eni di dalamnya, makanya saya masukin. Terus yang ketiga buat Bu Eni itu, kedatangan ibu guru di SDN Sidomulyo itu telah membangkitkan gairah. Gaya berpakaian Bu Eni sangat berbeda dengan perempuan desa pada umumnya, telah menyedot tuntas seluruh perhatian warga. Terus masuk buat Alvan, tak salah jika beberapa orang guru, ternyata masih Bu Eni. Saya ulangi, tak salah jika beberapa orang guru mengatakan penampilan Bu Eni sudah menjadi etalase dagangannya. Terus masuk buat Alvan yang analitiknya, beberapa kali Alvan meremas kertas buram yang penuh dengan coretan. Sesekali kertas itu dirobek-robek ya. Gemas, beberapa soal cerita belum juga bisa dipecahkan. Hasil ujian yang telah lewat menunjukkan nilai matematikanya jelek. Kali ini ia tak ingin itu terulang. Menghadapi tes masuk SMA negeri, Alvan melakukan persiapan ekstra. Pesan yang diucapkan Bapak beberapa hari yang lalu. Terus masuk ke penggambaran dramatiknya. Untuk Musa, yang pertama ini adalah benar juga memang sepedaku yang paling jelek terbatin Musa. Di sekolah beberapa orang guru malah sudah berganti sepeda beberapa kali. Meski sepeda lamanya tidak besar, padahal sang kepala sekolah malah sudah pakai motor. Namun wajar, selain kepala sekolah, Pak Danu terlahir dari keluarga PAI. Mestinya ini sudah pantas memakai mobil. Sebetulnya di rumah Pak Danu ada mobil kok, tapi ia tidak pernah memakainya ke sekolah karena mungkin tidak merasa dengan guru-guru yang lain. Terus yang buat Musa dramatiknya, perang Musa kian menegang, napasnya memburu. Dia berkata, coba aku mau tanya, memangmu kenapa harus gonta-ganti biar orang lain menghormati kamu begitu? Memangnya ada orang yang menghargai kamu gara-gara barang-barang yang kamu tenteng ini? Dasar goblok, itu hanya pikiran orang-orang bodoh. Enggak, itu hanya pikiran orang-orang bodoh, Sa. Enggak ada orang yang menghargai kita karena pajangan yang ada di tubuh kita. Damprat Musa habis-habisan kepada istrinya. Terus masuk ke dramatik buat Bu Eni. Yoga, jangan kurang ajar kamu, hardik Bu Eni tajam. Terus masuk ke dramatiknya buat apa? Bapak jadi sebel. Tadi pagi aku berangkat juga bareng teman-teman. Sekarang malah disuruh bangku dengan bocah ini. Batin anak pemuda ini. Dengan berat hati, Alvan berpindah bangku ke baris terdepan persis dari meja guru. Ini ia bangku dengan Kartiman, seorang murid yang tidak jelas gendernya, laki-laki atau perempuan itu. Terus yang terakhir buat dramatiknya Alvan itu, hadiahnya apa? Kok pakai dikirim? Memangnya gede Pak? Alvan penasaran. Oke, sekian dari tugas saya kali ini. Maaf apabila masih banyak kekurangan, sudah bel, sudah masuk. Pas banget menutup tugas saya kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat